Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan diagnostik selama masa kehamilan dan TORCH. Ya baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Sanjaya dan ada anggota saya, Rina, Rizka, Tami, Sinta, dan yang terakhir, Bila. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Tami, kepadanya saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Depa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini tentunya sebelum kita memasuki pada pemeriksaan kehamilan atau diagnosa pada kehamilan dan juga TORCH, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu kehamilan. Nah, kehamilan sendiri menurut WHO atau yang sering disebut dengan pregnancy merupakan suatu proses di mana 9 bulan atau lebih seorang wanita atau perempuan membawa embrio dan juga janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Nah, kehamilan sendiri merupakan suatu proses yang terjadi dari pembuahan sampai dengan kelahiran. Nah, di sini ada proses kehamilan, di mana pada proses kehamilan ini terdiri atas yang pertama adanya proses pembuahan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses kehamilan tentunya dikarenakan atau disebabkan adanya terjadi pembuahan. Nah, setelah proses pembuahan terjadi, maka di hari pertama dia akan membentuk yang namanya sel zigot. Kemudian pada hari kedua, apabila telah terbentuk sel tunggal, dia akan membelah menjadi 2 sel. Seperti yang kita lihat, di sini ada bulatan dan juga bulatan. Yang tadinya dari sel tunggal belum membelah, kemudian akan membelah dari hari ke hari. Biasanya pembuahan ini berkisar antara 5 sampai dengan 10 hari. Nah, setelah kita beranjak dari hari kedua, kemudian kita ke hari ketiga, ia akan membelah menjadi 4 sel. Kemudian di hari keempat akan menjadi 16 sel. Kemudian di hari kelima akan menjadi blastokista awal setelah terjadinya beberapa kali pembelahan. Nah, selanjutnya pada hari ke-6 sampai dengan ke-7, blastokista ini akan mencapai pada tahap akhir, di mana nantinya akan terbentuk yang namanya embrio pada hari ke-8 sampai dengan 9. Dan embrio ini tentunya akan memulai implantasi dan akhirnya menempel pada dinding rahim, kemudian menjadi janin. Pemeriksaan kehamilan ini terdiri atas beberapa tes ataupun pemeriksaan yang dilakukan. Ini secara umum. Pertama, biasanya ibu hamil akan diukur berat badannya, kemudian pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, laju pernafasan, dan suhu tubuh. Kemudian di sini juga akan diperiksa secara fisik dan juga pemeriksaan kandungan. Lalu ada juga pemeriksaan Leopold, kemudian ada pemeriksaan penunjang seperti tes darah yang meliputi tes golongan darah, hemoglobin atau Hb, gula darah, screening penyakit infeksi, dan juga pemeriksaan genetik. Selanjutnya ada juga tes urin antenatal, kemudian ultrasonografi atau USG, dan juga yang dilakukan selama trimester 1, 2, dan 3. Sekarang kita memasuki kepada pembahasan TORCH. Nah, TORCH itu apa sih gitu ya? Nah, TORCH ini merupakan suatu singkatan dari beberapa penyakit, yaitu di mana T-nya ini merupakan toxoplasma, O-nya yaitu other disease ataupun penyakit lain atau penyakit penyerta seperti hepatitis, sipilis, dan lainnya. Kemudian ada rubella, lalu cytomegalovirus C-nya, dan juga hanya itu merupakan herpes simplex virus. Jadi dapat kita ketahui secara garis besarnya TORCH ini merupakan sekelompok infeksi penyakit yang dapat ditularkan dari wanita atau ibu hamil pada janinnya. Nah, di sini ibu hamil yang terinfeksi TORCH itu memiliki resiko yang tinggi untuk menularkan kepada janinnya yang dapat nantinya menyebabkan kecacatan atau cacat bawaan ataupun infeksi janin kongenital. Selain itu, TORCH ini juga dapat menimbulkan masalah fertilitas atau kesuburan yang nantinya akan berefek terhadap adanya terjadinya kehamilan ini yang menyebabkan beberapa pasangan yang sudah menikah lama namun belum kunjung dikaruniai anak. Salah satunya dapat disebabkan oleh masalah fertilitas. Kemudian selanjutnya di sini contoh dari tadi infeksi janin kongenital ini dapat menyebabkan seperti kelainan saraf, kerusakan otak, pembesaran hati dan limpa, kemudian ada juga kerusakan mata dan juga paru-paru ataupun telinga dan lainnya. Saluran TORCH ini terdiri dari 2 jalur. Yang pertama ada pasif atau bawaan, kemudian ada aktif atau yang didapat. Nah, untuk pasif atau bawaan sendiri ini dapat berasal dari ibu hamil yang telah terinfeksi TORCH, dan ibu hamil ini itu memiliki resiko tinggi menularkan si TORCH ini melalui plasenta kepada janinnya yang sedang dikandung. Nah, kemudian bisa juga melalui ASI. Jadi ketika ibu melahirkan, ibu ini terinfeksi, maka ia akan mudah untuk menularkannya melalui ASI kepada anaknya. Selanjutnya di sini ada juga jalur aktif ataupun didapat, ataupun seperti yang kita lihat di sini, jika seseorang memakan daging yang dimasak kurang matang, apalagi jika daging tersebut
merupakan hewan yang telah terinfeksi. Itu tentunya menimbulkan atau dapat menyebabkan resiko yang tinggi. Seseorang dapat tertular penyakit TORCH. Kemudian dapat juga melalui transfusi darah dan juga transplantasi organ. Lalu ada kecelakaan di laboratorium yang menyebabkan TORCH itu mudah masuk dalam luka, apalagi kalau lukanya terbuka. Kemudian bisa juga melalui hubungan seksual, dan di sini juga bisa melalui keringat dan air liur dari orang yang terinfeksi. Kemudian ada juga kebiasaan dari memakan buah atau sayuran mentah yang kurang dicuci secara bersih. Kemudian kita kurang menjaga kebersihan seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak ditutup. Itu merupakan suatu celah atau jalan yang cukup besar sebagai penularan atau bentuk jalan penularan TORCH ini. Lalu di sini juga terdapat ada faktor genetik secara murni dan juga pengaruh luar murni, di mana faktor genetik murni ini merupakan faktor yang dapat ditularkan secara genetik atau turunan. Jadi murni entah dari ayah, ibu, ataupun anak. Kemudian ada juga faktor pengaruh luar murni, yaitu dapat disebabkan oleh bahan kimia, fisika, radiasi, maupun obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Untuk terapinya sendiri, apabila faktor luar ini dapat disesuaikan bagaimana dengan penyebabnya. Sedangkan untuk genetik sendiri belum ditemukan bagaimana terapi yang tepatnya. Gejala klinis secara umumnya timbul pada usia 3 bulan, kemudian prematuritas 25-50%, atau mengalami kelahiran yang terjadi tidak pada waktunya, kemudian kelelahan kadang disertai dengan demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan. Lalu untuk gejala neurologisnya mengalami mikrosefali atau kondisi kepala bayi lebih kecil dan dari yang diharapkan, kemudian kejang opistotonus, lalu paralisis atau kelumpuhan, kemudian sulit menelan, tuli, dan lainnya. Gejala lain ada hepatosplenomegali, kemudian hiperbilirubinemia, anemia, dan lainnya. Kemudian untuk gejala oftalmologis, itu ada chorioretinitis, di mana itu merupakan gejala yang paling sering, kemudian katarak, iritis, dan lainnya. Kemudian ada 3 tahapan gejala klinis atau trias. Yang pertama kalsifikasi otak, kemudian mengalami hidrosefalus, dan akhirnya akan mengalami chorioretinitis. Selanjutnya, kelompok yang rentan terkena TORCH, yang pertama janin dalam kandungan, kemudian manusia dengan defisiensi sistem imun, lalu pasien atau penderita HIV/AIDS, lalu pasien dengan pengobatan kortikosteroid, kemudian pada wanita hamil, kemudian untuk pasien dengan pengobatan anti kanker, dan okista atau perkawinan makro dan mikrogamet. Di sini terlihat ada gambar kucing, di mana toksoplasma itu biasanya disebarkan melalui kotoran kucing. Nah, untuk tahapan pertamanya, kucing menelan organisme toksoplasma melalui daging hewan pengerat yang terinfeksi. Selanjutnya, telur toksoplasma disimpan dalam kotoran kucing. Nah, kemudian tertelannya kembali telur oleh hewan pengerat atau kucing menyebabkan infeksi ulang. Spesies lain mungkin juga terinfeksi, tetapi hanya jika sejumlah besar tertelan. Nah, jadi terkontaminasinya makanan oleh parasit toksoplasma inilah yang dapat menyebabkan komplikasi serius pada wanita hamil dan menular ke janinnya, sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada janin. Toksoplasmosis dapat timbul bila tubuh terinfeksi oleh Toxoplasma gondii dan dapat ditemukan pada kotoran kucing, daging yang kurang matang, atau telur mentah. Jika ibu hamil menderita toksoplasmosis, parasit tersebut dapat menular ke janin dan menyebabkan janin terlahir dengan masalah kesehatan seperti infeksi mata yang serius, gangguan pendengaran, atau gangguan mental. Kemudian ada rubella atau campak Jerman. Rubella adalah penyakit yang paling berbahaya bagi janin bila terjadi pada ibu hamil di awal kehamilan. Selain dapat menyebabkan keguguran, seiring bertumbuhnya bayi, infeksi rubella juga dapat menyebabkan gangguan saraf pusat, kelainan sistem imun, atau gangguan tiroid. Kemudian sitomegalovirus atau CMV. CMV masih satu keluarga dengan virus herpes. Pada orang dewasa, infeksi virus ini biasanya tidak menimbulkan gejala, namun bila terjadi pada janin, infeksi CMV dapat menyebabkan gangguan pendengaran, epilepsi, dan gangguan intelektual. Virus ini menyebabkan pembengkakan sel yang berkarakteristik sehingga terlihat sel membesar atau sitomegali dan tampak sebagai gambaran mata burung hantu. Ada herpes simplex virus atau HSV adalah virus yang dapat menyebabkan herpes baik oral maupun genital pada orang dewasa. Bayi dapat tertular virus herpes dari ibunya selama proses kehamilan, terutama jika ibunya menderita herpes genital. Pada bayi, infeksi virus herpes dapat menyebabkan gejala seperti ruam-ruam yang berisi cairan di mulut, mata, dan kulit. Bayi terlihat malas, gangguan pernapasan, serta kejang. Adanya penyakit lainnya yang bisa ditularkan ibu hamil kepada bayi selama masa kehamilan atau persalinan, yaitu hepatitis B,
HIV, sipilis, cacar air, campak, gondok, infeksi virus Epstein-Barr, dan infeksi human parvovirus. Nah, di sini ada peringatan pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang baru atau pernah diproduksi oleh tubuh. Antibodi tersebut adalah IgM dan IgG untuk TORCH. Hasil positif untuk pemeriksaan TORCH tidak selalu berarti sedangkan mengalami infeksi di penyakit yang tergolong ke dalam TORCH. Yang pertama, jika hasil GMP positif, maka berarti saat ini sedang terjadi infeksi. Yang kedua, jika hasil IgG yang positif, maka bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu pernah terkena infeksi atau sudah melakukan vaksin untuk TORCH. Yang ketiga, jika kedua antibodi positif, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lain untuk memastikan ada tidaknya infeksi. Sebaiknya melakukan konsultasi ke dokter untuk hasil pemeriksaan TORCH, sehingga penanganan dini untuk mencegah terjadinya komplikasi bisa dilakukan. Di sini ada sebelum pemeriksaan TORCH. Untuk yang pertama, pemeriksaan TORCH merupakan pemeriksaan sederhana, sehingga umumnya tidak memerlukan persiapan khusus. Meski demikian, pasien perlu memberitahu dokter jika sedang menderita suatu penyakit, meski bukan penyakit yang tergolong ke dalam TORCH. Pasien juga harus memberitahu dokter jika sedang menjalani pengobatan tertentu. Jika diperlukan, dokter akan meminta pasien untuk berpuasa dan menghentikan konsumsi obat-obatan untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan TORCH. Berfokus pada pengambilan sampel darah dan deteksi antibodi, pemeriksaan ini dapat dilakukan di klinik atau rumah sakit terdekat. Tahapan-tahapannya berlangsung seperti berikut. Yang pertama yaitu dokter akan mensterilkan bagian tubuh yang akan dijadikan tempat pengambilan sampel darah. Biasanya, sampel darah akan diambil dari pembuluh darah vena di lengan. Kemudian yang kedua yaitu dokter akan mengikat lengan atas dengan menggunakan alat khusus agar vena di lengan menggembung dan terlihat jelas. Yang ketiga yaitu dokter kemudian akan menusukkan jarum ke dalam vena dan memasang tabung steril untuk mengumpulkan sampel darah. Yang keempat yaitu ikatan pada lengan akan dilepaskan agar darah dapat mengalir dengan sendirinya ke dalam tabung sampel. Yang kelima yaitu setelah dirasa cukup, dokter akan mencabut jarum dan memasang perban pada titik tusukan jarum. Sampel darah yang telah diambil akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa IgM dan IgG TORCH. Melalui hasil pemeriksaan, dokter akan menilai apakah pasien sedang, pernah, atau tidak mengalami infeksi. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu tes Sabin-Feldman atau IgG. Yang kedua yaitu indirect fluorescence antibody atau IFA, IgG, IgM dengan sensitivitas 25-50%. Yang ketiga yaitu ELISA, meliputi IgM, IgA, IgE. Yang keempat yaitu immunosorbent agglutination assay atau ISAGA, meliputi IgM, IgA, dan IgE dengan sensitivitas 75-80%. Yang kelima yaitu PCR atau polymerase chain reaction dengan kehamilan 17-21 minggu. Yang keenam yaitu pemeriksaan darah lengkap dan kimia darah. Yang ketujuh yaitu CT scan, klasifikasi di periventricle dan ganglia basalis hydrocephalus. Yang kedelapan yaitu pemeriksaan patologi, adanya takizoid atau kista di jaringan atau cairan tubuh. Selanjutnya yaitu diagnosis prenatal. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG, yaitu untuk memeriksa kondisi janin, dapat dilihat pada poin A. Yang kedua yaitu kordosintesis, untuk mengambil darah janin pada tali pusat dengan Guilding, dapat dilihat pada poin B. Yang ketiga yaitu amniocentesis, untuk menguji cairan ketuban atau amnio yang ada di rahim wanita hamil, dapat dilihat pada poin C. Yang selanjutnya yaitu setelah pemeriksaan TORCH. Jika pasien diduga positif menderita penyakit yang tergolong ke dalam TORCH, dokter akan merekomendasikan pasien untuk menjalani pemeriksaan lain guna memastikan diagnosis. Beberapa pemeriksaan lanjutan yang dapat dijalani setelah pemeriksaan TORCH adalah yang pertama yaitu tes fungsi lumbal untuk mendeteksi adanya infeksi toxoplasmosis, rubella, herpes simplex virus, dan sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu tes kultur lesi kulit untuk mendeteksi adanya infeksi herpes simplex virus. Yang ketiga yaitu tes kultur urin untuk mendeteksi adanya infeksi sitomegalovirus. Yang keempat yaitu jika diagnosis sudah dipastikan, dokter akan menentukan pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Kategori hasil pemeriksaan. Yang pertama, TORCH dapat dideteksi dari pemeriksaan darah. Biasanya ada dua pertanda, yaitu IgG dan IgM. Normalnya keduanya negatif. Yang kedua, jika IgG positif dan IgM negatif, artinya infeksi terjadi di masa lampau dan tubuh sudah membentuk antibodi. Pada keadaan ini tidak perlu diobati. Yang ketiga, jika IgG negatif dan IgM positif, artinya infeksi baru terjadi dan harus diobati dan menunda kehamilan. Yang keempat, pengobatan TORCH secara medis bisa dengan menggunakan obat-obatan seperti isoprinosin, repomisin, Valtrex,
dan lainnya. Pemeriksaan TORCH adalah pemeriksaan yang sederhana dan umumnya aman. Akan tetapi pengambilan sampel darah dalam pemeriksaan TORCH tetap dapat menimbulkan sejumlah komplikasi seperti kemerahan di lokasi pengambilan sampel darah, nyeri, atau lebam. Referensi yang kami gunakan pada materi ini. Alhamdulillah, mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.